Pemirsa, wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto kembali mencuat jelang peringatan Hari Pahlawan. Partai Golkar sebagai partai yang identik dengan masa kepemimpinan Soeharto menyambut baik usulan tersebut. Soeharto dinilai memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi dan stabilitas politik pada masa Orde Baru. Di sisi lain, sejumlah pihak menyebut pemerintahan Soeharto di masa lalu cenderung otoriter dan lekat dengan KKN. Seperti apa Partai Golkar memandang wacana ini? Segera kami membahasnya bersama Sekjen Partai Golkar, Bapak Sarmuji. Terima kasih Pak Sarmuji telah bergabung dengan Jawabos TV. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, apa dasar Partai Golkar ini mendukung wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada sosok Soeharto? Ya, pertama semua pahlawan itu pasti diberikan gelar kepahlawanan karena punya kontribusi yang maksimal bagi Indonesia. Dan Pak Harto adalah seorang pemimpin besar yang sudah memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan pembangunan Indonesia. Bahkan Pak Harto sampai sekarang orang menjuluki beliau sebagai bapak pembangunan. Karena memang zaman Pak Harto lah, pada saat Pak Harto memimpin, pembangunan Indonesia itu sedemikian baik, berkembang dengan sangat pesat. Kita masih ingat, dan saya dari pembicaraan orang tua-tua dulu, serta sejarah telah membuktikan bahwa Pak Harto bisa mentransformasikan ekonomi Indonesia dari yang sangat terpuruk, inflasi 650%, bahkan bukan hanya itu sebenarnya. Waktu itu ada kelangkaan pangan, orang sulit makan, sandang, bahkan menurut cerita orang-orang tua kami, banyak rakyat Indonesia yang tertentu itu, kalau di Jawa itu karung beras yang dari kain linen atau apa itu yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan itu. Saking melaratnya Indonesia, saking terpuruknya Indonesia waktu itu, bahkan makanan yang tidak layak dimakan pun itu menurut orang tua dan bahkan orang tua saya sendiri menceritakan itu akhirnya dibuat sebagai bahan makanan. Pak Harto kemudian mentransformasikan itu dalam mewujudkan pembangunan, lalu bahkan berhasil mendapatkan swasembada pangan pada tahun 80 saja. Belum contoh-contoh yang lain, bahkan di bidang kedirgantaraan Indonesia sangat disegani dunia. Negara ASEAN pertama yang mampu menerbangkan pesawat hasil kreasi rakyat sendiri, anak-anak Indonesia sendiri, membanggakan sekali pada waktu itu. Saya juga melihat untuk pertama kalinya Tetuko yang diberi nama oleh Pak Harto, Tetuko waktu itu pesawat terbang Indonesia bisa mengudara, itu kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang waktu itu masih sangat muda. Ya, Bapak, selain dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, Soeharto juga kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan praktik korupsi. Nah, bagaimana Partai Golkar memandang hal tersebut? Praktek korupsi tidak pernah dibuktikan ya. Setiap orang yang diberikan status sebagai koruptor itu harus dibuktikan oleh pengadilan. Memang di TAP MPR waktu itu ada tercantum nama Pak Harto, tidak terkecuali Pak Harto. Maksudnya pemberantasan korupsi tidak boleh ada pandang bulu, termasuk bahkan Pak Harto sekalipun. Tetapi Pak Harto sudah masuk dalam wilayah pengadilan dan akhirnya pengadilan memberi penetapan melalui, kalau nggak salah, Kejaksaan Negeri di satu wilayah di Jakarta, itu memberi surat ketetapan penghentian perkara. Seseorang yang tidak pernah diadili tentu tidak layak untuk disandangkan gelar koruptor. Urusan yang lain tentu ada, setiap manusia melekat dalam dirinya ada kelemahannya, seperti juga melekat dalam dirinya ada kelebihannya. Dan kelebihan Pak Harto sangat banyak, dan itu bukan hanya diakui melalui pengakuan-pengakuan lisan, tetapi juga bisa dirasakan benar-benar oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita tanya pada semua orang Indonesia yang kira-kira umurnya
waktu itu mengalami masa tahun 66, 67, 70, mereka akan bilang pembangunan di era Pak Harto sangat pesat. Bahkan mungkin memori kolektif itu sampai sekarang dikenang oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang tumbuh mulai lahir generasi tahun 60-an sampai tahun 90-an. Mereka merasakan betul kiprah Pak Harto dalam memajukan Indonesia. Sejauh ini apakah sudah ada pembicaraan dengan keluarga Cendana dan paralel mengajukan dukungan ini ke pemerintah atau masih dalam wacana internal partai? Itu sesuai dengan prosedur, itu adalah usulan-usulan masyarakat dan itu sudah pernah diusulkan. Bahkan ada satu daerah yang juga pernah mengusulkan, kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah pernah mengusulkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Golkar sudah menyuarakan ini bahkan melalui forum yang sangat resmi, paling tinggi yaitu Munas kalau nggak salah pada tahun 2016 itu sudah pernah disuarakan melalui pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar. Karena bagaimanapun Golkar melihat betul Pak Harto jasa-jasanya sangat besar bagi pembangunan. Terima kasih perspektifnya Sekjen Partai Golkar Bapak Sarmuji. Sampai jumpa.